Oke, di tempat kita segala lagi musim buah ya, ada buah jambu, buah mangga. Ini sudah habis kemarin dipanen, tinggal yang mentah-mentah, besar-besar tuh ya. Jadi senangnya jambu ini tuh semok, size-nya itu jumbo. Nah, ini punyanya Pak Apip. Bapak saya juga nanam lagi kemarin satu. Nah, yang ini dan orang tua saya juga saya punya satu. Nah, sekarang tidak akan bahas tentang ngerujak jambu ya. Jambunya tuh besar ya, merah, rasanya mirip jambu Black King Kong, cuman banyak yang mengatakan ini hambar karena sumber airnya itu dangkal di sini. Jadi 30 cm saja sudah keluar air. Jadi kita kalau menggali tanah di sini ya, nih kemarin juga kita bikin tiang yang sana, tiang-tiang untuk nih menggali tanah tuh 30 cm itu sudah keluar air banyak sekali ya. Jadi ini airnya subur, makanya asam-asam organiknya meskipun cuaca panas, tapi karena di dalamnya itu airnya melimpah, jadi asam organiknya itu cepat terurai, tapi terlalu cepat juga terisi kembali. Di sini kan daerah panas, area pantai. Cuman di tempat yang saya pijak ini tidak berpasir, jadi tanahnya tanah hitam berlumpur. Cuman ya mengakalinya adalah dengan menambahkan sekam kalau saya, untuk menjaga rasa manis, punya rasa manisnya buah adalah dengan menjaga. Oke, sekarang kita bahas ininya saja. Saya sedang memungut biji-bijinya. Ini seperti tidak berguna ya, namun saya berani mengatakan bahwa ini sangat berguna dan bermanfaat, bisa punya nilai tambah, bahkan harganya ini dari sampah bisa jadi rupiah. Asal kita mau berkreasi ya. Oke, saya masukkan kantong kresek. Oke, rencananya di sini akan saya buat taman lagi, karena awalnya juga di sini taman. Cuman kemarin kita lagi membangun rumah yang di sini, jadinya ini taman ini sementara dipakai untuk penyimpanan bahan-bahan bangunan. Nanti tamannya akan kembali saya hidupkan, saya atur lagi. Rencananya saya mau tanam sayuran dan anggur, anggur dan pohon buah lainnya. Oke, saya juga sudah mengumpulkan banyak sekali biji jambu Jamaika ya. Dari sesuatu yang dianggap tidak berharga ini, saya ingin menyulapnya menjadi rupiah. Oke, awalnya saya tidak menjual bibit jambu Jamaika. Saya awalnya hanya menanam untuk saya manfaatkan sendiri sebagai windbreaker di lahan saya, lahan keluarga maksudnya. Saya belum punya lahan yang luas.
lahan keluarga milik bapak saya. Ini bapak lagi siram-siram ya. Saya belum bisa menyiram lebih banyak karena kondisinya masih belum stabil badan, masih pemulihan pasca operasi. Oke. Saya juga kumpulkan lagi dari tempat yang lain. Maaf Pak. Sini juga saya sudah punya biji jambu jamaikanya. Oke, kalau nggak salah saya simpan di sini kemarin. Masih ada apa enggak? Ternyata masih ada. Kita ambil. Nah. Banyak. Kita akan tanam. Nah. Oke. Dan saya sudah menanam banyak, sudah saya tanam kemarin. Yang ini simpan dulu. Di per batang itu minimal di toko bibit harganya mulai dari 20.000 sampai 35.000 loh, bibit jambu Jamaika itu. Jadi kenapa tidak kita juga buat dan bibikan sendiri dan kita jual sendiri nanti. Kalaupun tidak terjual, kita bisa memanfaatkannya di lahan milik keluarga sendiri. Nah, ini adalah media dan dalamnya sudah ada jambunya, biji jambunya. Saya sudah tanam kemarin. Kita tinggal tunggu sekitar 1 minggu, dia akan tumbuh, akan keluar. Ini masih dorman. Nah, ini medianya pakai tanah yang ini. Ini rencana mau pakai buat septic tank. Jadi saya manfaatkan tanahnya dulu. Nah, oke, saya berikan dulu gambarannya dari 1 biji yang dianggap sampah itu. Kemudian kalau kita olah menjadi bibit, ya berarti keuntungan kita tuh sudah 1000% bahkan lebih ya. Bayangkan dari 0 rupiah, bahkan itu sampah. Kemudian kita jadikan bibit, modal kita tuh hanya polybag, tanah. Itu mungkin polybagnya beli. Tanahnya kalau ada mungkin juga Anda beli, tapi kalau saya tidak beli. Karena di sini adalah lahan milik orang tua saya, jadi saya tinggal memanfaatkannya di sini. Kemudian kalau nanti ada yang butuhkan, tinggal saya jual. Ya. Tapi kalau ada yang minta pun di antara kerabat, saudara, saya kasih juga. Nah, intinya memanfaatkan barang yang dianggap sampah itu, saya kira sangat menguntungkan. Ya, termasuk kayu-kayu bekas, ini bekas bangunan ya, ini juga nantinya akan saya manfaatkan ya. Karena di sini saya merencanakan juga tanam beberapa pohon di sini, termasuk nanti ada black sapote di sini. Kemudian saya juga punya kelengkeng ya sebagai bahan indukan ya. Jadi yang walaupun mahal, misalkan harganya mahal, asal kita sudah punya indukannya satu dan dia berbuah, setelah itu kita bikin bibit, itu investasi yang paling menguntungkan menurut saya. Beberapa kali saya menggunakan diksi ini ya sekedar untuk berbagi dan sharing pengalaman, dan ini juga bukan pengalaman saya sendiri, pengalaman orang lain pun sama. Di tempat kita ada juga tuh yang melihara ayam, harganya kan di awal tuh hampir 1.500.000 rupiah per ekor.
Namun ya berani, karena apa, dari 1 juta itu bisa menghasilkan ya puluhan juta bahkan ratusan juta sekarang dari penjualan satu ayam itu tadi. Dari penjualan ayam itu ya, itu anak-anaknya kan nanti jadi sepasang 1.500.000 sepasang itu kan mahal ya. Ayam kayak kampung sih berapa, paling kalau 2 kilo paling 70.000 ya, kalau harganya 35. Tapi karena bibitnya itu berkualitas, jadi harga 1.500.000 untuk 2 ekor sepasang itu ya masih worth it. Kenapa? Karena pada akhirnya ia akan punya lebih ya. Bayangkan kalau dia beranak saja, 1 kali beranak berarti kan sudah, misalkan anaknya 10 aja ya, anaknya saja dijual ya 100 ribuan, udah 500.000 ya. Belum lagi kalau dia pandai breeding ya. Jadi jangan dulu dijual, nanti kalau punya 100 indukan baru ia bisa menjual anak-anakannya. Dan untuk dapatkan 100 indukan dari 2 ekor tadi, dari sepasang itu sangat mudah, hanya berapa bulan saja ya. Mungkin saya kira hanya 2 kali periode ya beranak, atau 2 kali keturunan. Keturunan pertama misalkan dapat 10, induknya 5 misalkan ya. Yang 5 ini, yang betina 5 ini bisa mengeluarkan lagi nih nanti kan, 5 misalkan kali 25, sudah 25 ekor kan. Tinggal nanti yang 25 ekor ini beranak, sudah dapat 5 lagi, berarti 25 tambah 25 yang tadi berarti 50 ya. Induknya juga beranak lagi kan, 10 minimal, yang kalau betina 10 berarti 10 tambah 50 sudah 60 ya. Untuk yang 40 tuh sekali beranak lagi sudah dapat. Jadi saya kira 3 kali bertelur beranak ayam yang tadinya 2 pasang itu kan sudah jadi 100 ekor lebih indukan. Sama kayak juga dalam misalkan nanti black sapote, saya dapat bibitnya harganya 600.000 ya, untuk yang sudah siap berbuah, tingginya sudah 2 meter. Itu worth it karena saya bisa membuat bibit dari 600.000 itu puluhan bahkan ratusan ya. Ya diambil pucuknya saja misalkan, itu udah berapa ratus pucuknya. Belum lagi kalau kita bisa mengambil mata tunasnya. Nah ini ya, ini lihat saja, dari 1 jambu saja ini sudah 21 cangkokan. Belum lagi stekannya, lihat. Ini baru 3 ini kalau nggak salah. Saya baru mengambil 3 ini. 2 dari sini, kemudian 1 dari pohon yang sebelah. Ini sudah dapat berapa tuh isinya? Oh ini 4 ya, 4. 2 dari pohon yang ini, 2 dari pohon yang satunya lagi. Ini dari apa, dari 2 cangkokan, dari 4 cangkokan saja sudah bisa berapa puluh ini. Dalamnya ini kan 3, jadi 1 plastik ini kan 3 ya. 1 plastik ini 3 dalamnya. Jadi padahal ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kali 3 udah 27, padahal asalnya 4 cangkokan. Jadi sistem saya adalah begini, kalau saya potong di sini ya, saya potong cangkokan ini juga udah berakar ya, cuman ini sudah diinden. Kalau saya potong di sini ya, maka saya akan memotong ini, sudah dapat 1 cangkokan dan saya akan potong di sini, dan ke atasnya saya masih manfaatkan untuk bikin stek. Jadi steknya 1 ini bisa jadi 3, jadi 1 potong. Kalau kita punya cangkokan ini bukan jadi 1 cangkokan tapi jadi 3, karena yang satunya cangkokan, yang 2-nya ini saya bikin stek 1 2. Bahkan kalau yang besar seperti ini ya, bisa lebih ya. Ini yang besar nih, itu kan cabangnya ya, cabangnya tinggi dan di atas itu bercabang. Nah ini saya sedang bicarakan tentang pemanfaatan yang dianggap sampah gitu ya. Jadi kalau mau investasi itu investasi yang saya kira tidak ada putusnya, bahkan bersambung terus.
Ya maaf ngelantur apabila di sini ada ahli investasi, ahli tanaman, ahli petani, ahli budidaya yang sempat menonton video saya. Bila tidak atau kurang pantas ya pembicaraan saya, ada yang tidak tepat, mohon dikoreksi, silahkan kasih komentar. Namun apabila bermanfaat menurut Anda, ya silahkan subscribe, like, comment, and share sebagai bukti dukungan Anda terhadap saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.